kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kami, tunjukkan kami jalan yang, pertanyaannya apakah Allah belum memberikan hidayah kepada kita? Apakah Allah belum menurunkan Shiratal Mustaqim kepada kita? Maka sudah. Tetapi Shiratal Mustaqim yang Allah berikan itu apa? Terhalang. Terhalang. Karena terhalang itu maka kemudian kita tidak bisa menangkap. Karena terhalang itu kemudian kita tidak bisa merasakan cahaya terang benderangnya sinar dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Bapak dulu ingat waktu kita masih kecil Pak ya, masih pakai radio transistor Pak ya. Yang itunya diputar Pak. Gelombangnya diputar Pak ya. Pakai angka yang ada 1, 2 kan gitu. Beda dengan sekarang. Sekarang kan digital. Itu dulu kalau posisi itu ada garis merah yang sesuai dengan angka. Belum pas, suaranya enak nggak Pak? Enggak, kekeresekan. Kenapa? Karena belum ngepas itunya, sinyalnya. Ya, mungkin yang masih muda-muda nggak tahu tuh dulu ada radio seperti itu. Jadi radio transistor itu ada angkanya dari 0 terus gitu. Jadi digeser itu apa indikasi merahnya. Kalau sudah pas, misal gelombangnya 100, plek 100 baru enak didengar. Tapi kalau belum, suaranya nggak enak. Nah begitu juga. Jadi sesungguhnya yang harus kita lakukan itu adalah kita harus menyambungkan gelombang kita dengan gelombang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah nyambung, sudah ngeklik, kalau kata anak-anak sekarang itu sudah chemistry katanya. Ya. Kalau sudah chemistry, sudah nyambung, ngobrolnya enak, maka udah. Ya, mudah sekali. Begitu juga kita semakin dekat dengan Allah, kita sudah nyambung, sinyal kita, gelombang kita nyambung dengan Allah, maka kemudian kita semakin mudah untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita itu satu sebenarnya Pak, gampang. Kita sambungkan gelombang kehidupan kita dengan gelombang Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah Pak ya. Kita sambungkan aja. Kalau tadi gelombang Radio Republik Indonesia misalnya berapa itu di Bandung itu? Ada yang ingat nggak Pak? Berarti kita memang sudah betul-betul nggak pernah dengerin radio Pak ya? Kalaupun dengar tapi udah nggak ini lagi karena digital, enak klik, jalan sendiri, ketemu, berhenti sorangan. Ya, misalnya angka 100 maka kita menuju ke arah situ. Maka dalam kehidupan kita itu dibatasi satu konsep besar apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi konsep besar kita itu seperti itu sesungguhnya. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka sinyal gelombang kita itu adalah ilahi roji'un. Semakin mendekat kepada Allah. Ya kita hidup di dunia ini sesungguhnya sedang mengadakan perjalanan, sedang mengembara. Ya, kita sedang jalan-jalan. Dan yang namanya jalan-jalan selamanya di tempat wisata enggak? Pasti enggak. Ya, pasti enggak. Yang namanya jalan-jalan pasti akan kembali ke rumah masing-masing. Itulah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan Ibu dan Bapak, apakah itu ibadah, ya, sholat, ngaji, kemudian kita hidup bertetangga, bermasyarakat, bekerja, maka harus kita arahkan agar ilahi roji'un. Ya. Memang ada ibadah yang tidak ilahi roji'un? Ada enggak? Ibadah yang kita lakukan ternyata tidak ilahi roji'un? Ada. Kalau ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu nggak dapat ilahi roji'un. Yang dapat apa? Kita aja dipuji orang, ya, dianggap soleh. Nah, itu kan gitu.
Bapak dan Ibu sekalian, jadi apa penghalang dari cahaya Allah Subhanahu wa taala yang bisa masuk ke dalam diri kita? Maka saya mencatat paling tidak ada 4 hal. Ya ini harus kita perhatikan ini. Ada 4 hal yang bisa menjadi penghalang cahaya Allah. 4 hal yang bisa menjadi penghalang hidayah Allah turun kepada kita. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, yang bisa menghalangi masuknya nilai-nilai cahaya Allah itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Ini. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan jangan dianggap enteng. Di samping kita mendapatkan dosa, perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang kita lakukan, di samping kita mendapatkan dosa, maka itu menghalangi cahaya Allah. Ada satu perumpamaan yang menarik Bapak dan Ibu sekalian. Imam Ghazali itu mengibaratkan dosa-dosa yang kita lakukan itu ibarat apa? Ibarat cermin yang kemudian kita kasih titik 1 hitam. Kasih spidol misalnya Bu ya. Ibu punya cermin tuh di rumah, bulat atau kotak, kasih titik, tik. Itu dosa yang dilakukan. Ya. Dosa lagi, tik. Sorenya dosa lagi, ngomongin orang. Terus setiap hari, kira-kira cerminnya enak dilihat nggak? Bisa nggak untuk berkaca bercermin? Saya yakin tidak. Kenapa? Tertutupi oleh titik-titik hitam. Maka itulah dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan itu adalah ibarat titik-titik hitam yang nempel pada sebuah cermin. Kalau ditanya antara dosa dan pahala yang kita miliki, kira-kira banyakan dosa, banyakan pahala, Pak? Banyakan dosa kalau kita jujur. Ya, dosa ya Allah, dari apapun yang ada dalam diri kita itu dosa. Nggak usah dari luar-luar, Pak. Yang ada dalam diri kita, panca indera kita. Ya, mulut kita, Allah berikan mulut kepada kita itu kan untuk melakukan kebaikan, untuk berzikir, untuk ngaji, ngomong-ngomong kebaikan. Tapi selama ini apa yang kita lakukan? Lebih banyak kita marah, kita mengumpat, ya, kita ngomongin orang. Nah, walaupun dalam dunia sekarang ngomongin orang, ngegosip itu kebanyakan nggak dengan mulut sekarang, Pak. Ya, Bu ya. Kalau sekarang ngegosip dengan apa? Dengan ini nih, ya. Dengan jari jemari kita. Jadi kalaupun, Pak, aku masyarakat alhamdulillah bisa menjaga mulut. Kenapa mulutnya diem? Tapi ternyata tangannya nggak diem. Itu di grup WA rame. Apalagi kayak sekarang, musim politik Pak ya. Oh, tiap hari di grup WA kita, si ini begini, si itu begitu, terus itu. Hati-hati itu, kalau kita nggak hati-hati ya Allah itu jadi pidosaun. Ya. Ngomongin orang, mencaci maki orang, menyalah-nyalahkan orang. Ya kan gitu. Nah, itu dosa-dosa kecil yang sering kita lakukan di jalan. Di jalan teh Pak ya. Di perapatan lama banget tiba-tiba ada yang nyerobot, ambek tuh. Lain ambek deh keluar kata-kata kotor kan gitu. Di rumah ya ibu-ibu anak-anaknya bandel, ngambek tuh. Ngambek ya. Dengan tetangga, dengan saudara dan lain sebagainya. Itu baru hal-hal yang kecil. Belum pengingkaran kita terhadap perintah-perintah Allah. Allah nyuruh kita sholat tepat waktu, apa yang kita lakukan? Cuek. Alhamdulillah yang hadir di sini. Pagi-pagi sudah menyempatkan diri. Ya, sudah datang ke masjid, yang lain sedang tidur nyenyak, kan gitu. Ini, maka dosa-dosa yang kita lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, kalau dihitung, diakumulasi Pak,
Dari dulu kita balik sampai sekarang, mungkin cermin kita udah rapet dengan titik hitam. Pantesan kita susah menerima hidayah dari Allah. Pantesan ketika kita diceramahin sama ustadz, ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kan gitu. Dan saya yakin ibu dan bapak sekalian, semua kebenaran, semua kebaikan yang disampaikan oleh ustadz, oleh kiai, itu kita semua sudah tahu. Betul nggak? Misalnya gini, ustadz menyampaikan, jamaah jangan suka ngegosip. Maka sebenarnya kita sudah tahu nggak hukumnya ngegosip? Sebenarnya sudah tahu, tetapi kenapa kita tidak menjalankan? Ya kan gitu. Karena hidayah pancaran Allah itu nggak nyampe kepada hati kita. Pejabat Pak di atas Pak, tahu nggak bahwa korupsi itu haram? Tahu, dan mereka bukan orang bodoh. Yakin tahu korupsi itu haram, manipulasi itu haram, ya, nilep uang negara, uang rakyat itu haram. Tapi kenapa masih tetap dilakukan? Ini, kan gitu, terhalang. Kenapa terhalang? Karena terlalu sering melakukan perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan. Penuh sekali hati kita. Cermin kita kotor sehingga apa tidak bisa kita bercermin. Ya. Cermin kita kotor, ibaratnya itu seperti cermin kita yang suka ada di kamar mandi Pak ya, kalau nggak pernah dilap itu kan kotor banget. Apalagi airnya kayak di tempat saya itu, air tanah itu kan yang suka bikin warna kuning. Itu kan jadi nggak jelas kita bisa melihat. Maka ini yang harus kita lakukan, bagaimana agar cahaya Allah, agar siratal mustaqim, sebagaimana yang kita mintakan setiap hari dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, betul-betul dapat kita terima. Maka satu hal yang harus kita lakukan adalah kita menghindari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tinggalkan udah tinggalkan aja dulu. Ya, Pak, saya belum bisa melakukan ibadah yang hebat seperti orang lain. Gampang itu mah. Saya belum bisa tahajud seperti Bapak Anu yang setiap hari istiqomah tahajud. Pak, saya belum bisa saum sunnah Senin Kamis seperti Bapak Anu, seperti Ibu Anu. Udah biarin, yang penting satu itu dulu, tinggalkan dulu dosa dan kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Ya, maka nanti pulang dari sini, Ibu dan Bapak inventarisir, siapin satu kertas, satu lembar dulu, tulis 1, 2, 3, terus cukup nggak satu lembar? Kalau cukup satu lembar berarti Bapak orang yang soleh. Ya, kalau cuma 2 lembar berarti lumayan soleh. Kalau nggak cukup 2, 3, 4 lembar maka harus kita evaluasi bersama. Ini, jadi harus kita hentikan dulu, kita hentikan. Ibarat gelas yang akan kita isi dengan air, dan gelas itu sudah terisi dengan air yang kotor, maka apa yang harus kita lakukan? Cuci dulu, buang dulu itu airnya. Buang dulu airnya, kosong. Baru diisi dengan air yang bening, air yang bersih. Nah ini Pak ya, jadi yang pertama, hal yang bisa menghalangi cahaya Allah, hidayah Allah yang turun kepada kita adalah dosa dan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, apa yang bisa menghalangi? Yang kedua adalah keterikatan kita dengan duniawi. Dengan dunia Pak, harta benda dan seisinya, dunia dengan segala isinya. Harta, pangkat, jabatan, status sosial, Pak. Itu kalau sudah melekat dalam jiwa kita, ya, dalam diri kita susah itu. Ya, orang bisa lakukan apapun dalam rangka apa, mendapatkan itu. Kalau sudah dapat, dia pertahankan mati-matian. Apapun ia lakukan. Sekarang ini, di zaman politik ini berapa ribu orang yang berebut kekuasaan. Anggota DPR pusat
saja plus DPD itu sekitar 600-an kalau nggak salah. Ya, itu ujung-ujungnya apa? Ingin mendapatkan kekuasaan, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan jabatan. Itu kan mereka berebut. Apapun dilakukan. Gratiskah mereka? Enggak. Bermodal, keluarin uang yang saya nggak tahu berapa banyak itu. Ya, kalau di pusat mungkin miliaran uang dikeluarkan dalam rangka apa? Mendapatkan satu pin nanti di bajunya sebagai anggota DPR. Oh, apa itu jabatan, itu keduniawian. Maka kalau tidak hati-hati, boleh nggak seperti itu? Itu silahkan, asalkan dalam melakukannya itu dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Keterikatan kita kepada dunia. Kemudian harta. Bapak pagi-pagi berangkat, pulang sore atau malam. Nyari apa? Nyari uang, nyari rizki, menjemput rizki katanya. Itu apa? Itu adalah dunia. Ya, apapun dilakukan. Bahkan bila perlu, ya, menyakiti orang bila perlu, menyinggung orang bila perlu, wah segalanya dilakukan. Dalam rangka apa? Mendapatkan harta. Maka harta kemudian melekat dalam diri kita. Kalau tidak hati-hati, maka harta itulah yang menjadi penghalang kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada filosofi yang sangat menarik, Pak. Harta dunia yang kita miliki itu, agar kita tidak terganggu jiwa kita itu, kita posisikan diri kita itu seperti tukang parkir. Ya, tukang parkir itu kan dia jaga harta banyak. Mobil aja segala merek itu ada. Motor segala macam motor itu ada. Tapi ketika diambil sama yang punyanya, marah nggak dia? Justru senang. Kenapa? Dapat uang parkir. Nah, begitupun harta ya yang kita miliki, Bapak dan Ibu sekalian, maka posisikan kita sebagai kita adalah yang dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Ketika diambil sama yang punyanya, ya kita nggak akan marah. Ya, Bapak nitip motor ke saya, Pak Wahid nih nitip motor, saya mau keluar kota kebetulan pakai mobil misalnya. 1 minggu kemudian datang mau diambil motornya, maka saya kasih, nih motor Bapak. Kan gitu, nggak bisa saya menghalangi. Kenapa? Sebab motor ini adalah punya Bapak. Harta yang Bapak miliki punya siapa? Allah. Jabatan yang Bapak sandang, kedudukan yang sekarang nempel adalah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suatu saat ketika Allah ngambil, kita tidak punya hak sedikit pun. Harta nyawa yang saat ini kita miliki adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Bapak harus siap. Kita sudah siap sampai kapanpun, dimanapun, ya, sudah siap. Ketika Allah nanti mengambil usia kita, Allah membatasi usia kita, ya, udah siap Pak ya? Insya Allah harus kita siap. Nah ini, jadi kita terikat, ya, kita terikat dengan dunia. Apapun yang kita lakukan itu selalu orientasinya adalah dunia. Berapa yang saya dapat, ya, keuntungannya apa, semuanya. Maka ini yang akan menghalangi kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, berapa menit lagi Ustadz? 10 menit lagi ya gitu. Dan yang ketiga, apa yang bisa menghalangi kita dalam hal Allah memberikan hidayah kepada kita? Yang ketiga adalah